Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama sedikit kata istilah yang ada dalam teori terapi feminis. Nah, apa aja sih istilah-istilah yang ada? Mari kita simak video selanjutnya. Kata yang pertama yaitu reframing and relabeling, atau dalam bahasa Indonesia, peminggiran ulang dan pelabelan ulang. Lebih tepatnya, reframing adalah metode atau cara untuk membantu seseorang melihat sebuah keadaan dengan cara berbeda sehingga bisa menghasilkan respon terbaik. Sebagai contoh, ketika kita melihat sungai besar yang airnya deras, kita biasanya berpikir bahwa sungai itu dalam dan banyak ular atau binatang yang berbahaya lainnya. Tetapi, jika kita melihatnya dengan dekat, sehingga kita bisa merasakan hembusan angin atau percikan air, kita bisa menghilangkan pikiran negatif kita tentang sungai tersebut. Selanjutnya, relabeling, yaitu memperbaiki label jelek yang melekat pada dirinya menjadi label baru dan yang baik. Sebagai contoh, misalnya jika ada seorang perempuan pulang ke rumah saat malam, orang lain akan berpikir bahwa perempuan itu seorang yang memiliki image buruk. Dan ternyata, dia membuktikan bahwa dia pulang malam karena bekerja untuk keluarganya, sehingga orang lain mengubah pemikirannya tentang perempuan itu menjadi seorang perempuan yang bekerja keras. Yang kedua, traditional theory, atau teori tradisional. Teori tradisional dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, androcentrisme adalah sebuah pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia. Lelaki dipahami sebagai patokan untuk memandang tentang dunia, tentang kebudayaan, dan tentang sejarah. Sebagai contoh, pemimpin negara harus laki-laki, karena laki-laki menjadi patokan untuk bisa mengatur negara dan budaya. Yang kedua, gender-centric, yaitu memisahkan jalur perkembangan perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh, terlihat jelas kebutuhan perempuan lebih banyak daripada kebutuhan laki-laki, sehingga pemenuhan kebutuhan wanita lebih diutamakan daripada laki-laki. Misalnya, dalam pembelian skincare atau pakaian. Yang ketiga, heteroseksis, yaitu diskriminasi atau kebencian terhadap seseorang yang bergantung terhadap homoseksualitas. Sebagai contoh, misalnya ada kelompok yang menentang LGBTQIA melakukan rasisme terhadap kelompok tersebut. Selanjutnya, deterministik, yaitu berasumsi bahwa pola-pola kepribadian dan perilaku ditentukan pada tahap awal perkembangan kehidupan. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah lingkungan, terdapat keluarga berkecukupan dari yang lain, dan orang tua si anak melarang dia untuk bergaul dengan anak tetangga karena perbedaan sosial. Hal ini berdampak pada kehidupan dewasa si anak. Dia menjadi tidak memiliki teman dan hanya ingin berteman dengan yang satu sosial dengannya. Yang terakhir, orientasi intraspekis, yaitu menghubungkan perilaku kepada penyebab internal, yang hasilnya sering menyalahkan korban dan mengabaikan faktor-faktor budaya dan sosial politik. Sebagai contoh, ketika ada suatu demo dan ada korban yang menjadi sasaran pihak kepolisian, justru masyarakat menyalahkan korban karena dianggap itu kesalahannya karena mengikuti demo. Istilah selanjutnya yaitu egalitarian atau egaliter. Egaliter ini cenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Sebagai contoh, pada zaman dahulu perempuan tidak diperbolehkan menempuh jenjang pendidikan karena hanya diperuntukkan oleh kaum laki-laki. Istilah selanjutnya gender stereotype atau stereotip gender, yaitu pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki. Contohnya, jika kita bertemu dengan orang Madura, pasti yang ada di benak kita atau pikiran kita bahwa mereka kasar atau keras, padahal kita belum mengenal. Nah, itu tidak boleh sampai terjadi dalam kehidupan kita sehingga mengakibatkan kesalahpahaman antar sesama. Selanjutnya, yang terakhir, intervention atau intervensi. Secara umum, intervensi adalah campur tangan untuk tujuan dan kondisi yang lebih baik. Nah, jika dikaitkan, intervensi psikologi adalah sebuah upaya dan strategi perubahan rencana dengan memperbaiki fungsi-fungsi psikologis yang tidak sehat. Sebagai contoh, mengintervensi anak yang kecanduan bermain gadget atau HP. Mungkin bisa diganti dengan permainan yang dapat mengasah otak atau lebih kreatif lagi, seperti memasak atau membuat sesuatu yang bermanfaat lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.